warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya Kevin Andra Wijaya, saya Yosi Anwadi, saya Hani Julia Putri, saya Tio Muhammad Pardoman Al-Farizi Simanjuntak. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu mutagenesis. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu membedakan penyakit kelainan genetik. Selanjutnya adalah materi. Penyakit genetika merupakan penyakit non-infeksius akibat rusaknya materi genetika DNA atau RNA yang terletak di inti sel dan mitokondria, sehingga terjadi mutasi DNA atau RNA. Penyakit genetika umumnya akan diturunkan kepada keturunannya dan bersifat tidak menular. Seseorang penderita penyakit atau kelainan genetika biasanya tidak menyadari jika dalam tubuhnya telah terjadi mutasi DNA atau RNA sampai terjadi ekspresi kelainan tersebut. Penyakit genetika sangat sulit dideteksi penyebabnya karena pemeriksaannya harus melalui deteksi atau pemeriksaan materi genetika di laboratorium tertentu. Penyakit genetika biasanya terekspresikan setelah bertahun-tahun mengalami mutasi akibat akumulasi mutasi materi gen yang tidak dapat lagi di-repair oleh sistem tubuh, atau ekspresi itu akan muncul setelah memiliki keturunan yang akan terekspresikan di keturunannya. Penyebab mutasi genetika biasanya adalah virus, bakteri, zat kimia, radiasi, asap rokok, minuman beralkohol, serta makanan awetan yang potensial menyebabkan mutasi gen. Masyarakat masih belum mengenai berbagai penyakit genetika, cara penanganannya, serta cara menghindarinya. Pola hidup yang tidak teratur, pola makan yang tidak bergizi dan bersih, kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol, serta seringnya terpapar zat racun di sekeliling masih sulit untuk dihindari. Perkawinan dengan kerabat dekat pun masih sering dilakukan, sehingga akan terjadi penumpukan mutasi materi pada anak atau keturunannya. Semakin jauh pola kekerabatan, maka semakin baik untuk terjadi perkawinan, sehingga menghindari penumpukan mutasi genetik. Jika ada mutasi gen, akan terjadi penutupan gen yang bermutasi oleh gen yang normal dan bersifat dominan, sehingga mutasi gen tersebut tidak terekspresikan pada keturunannya. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi kali ini, simaklah video berikut. Penyakit kelainan genetik dan kromosom. Pertama, kanker. Sel kanker adalah sel normal yang mengalami mutasi atau perubahan genetik dan tumbuh tanpa terkoordinasi dengan sel-sel tubuh lain. Proses pembentukan kanker atau karsinogenesis merupakan kejadian somatik dan sejak lama diduga disebabkan karena akumulasi perubahan genetik dan epigenetik yang menyebabkan perubahan pengaturan normal kontrol molekuler perkembangbiakan sel. Down syndrome memiliki kromosom berjumlah 47, yaitu 45A ditambah XY atau 45A ditambah XX. Kelainan ini disebabkan karena trisomi pada kromosom nomor 21. Ciri-ciri kelainan ini antara lain mata sipit, fertil, kaki pendek, berjalan lambat, kelainan jantung, dan pertumbuhan tubuh lambat.
Sindrom Jacob. Sindrom Jacob ditemukan oleh P.A. Jacobs pada tahun 1965. Ciri-ciri: karyotipe 47XYY atau kelebihan sebuah kromosom seks Y, diderita oleh pria, berperawakan tinggi, bersifat antisosial, agresif, dan suka melawan. Anemia sel sabit. Kelainan darah yang menghambat pasokan oksigen tubuh dapat menyebabkan pembengkakan tulang persendian, krisis sel sabit, kegagalan jantung dan ginjal. Sel darah merah biasanya berbentuk seperti cakram atau piringan hitam. Sel-sel ini mati dengan cepat sehingga terjadi anemia dan kematian individu secara dini, termasuk kelainan intermediar. Penyembuhan: penisilin, pengobatan menghilangkan rasa sakit, antibiotik, dan transfuse darah. Klinefelter syndrome. Memiliki kromosom berjumlah 47 dengan karyotipe 22A ditambah XXY atau 44A plus XXY. Kelainan ini terjadi karena ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom Y. Ciri-ciri kelainan sindrom ini antara lain: laki-laki bertumbuh tinggi, testis mengecil saat pubertas, payudara berkembang, dan tingkat kecerdasan di bawah normal. Turner syndrome memiliki kromosom berjumlah 45, 22AA plus X. Kelainan ini terjadi karena ovum normal berkromosom X dibuahi oleh spermatozoa hasil non-disjunction yang tidak mengandung kromosom seks atau O. Ciri-ciri kelainan ini adalah: A. Berkelamin wanita, B. Tubuh pendek, C. Ovarium dan payudara tidak berkembang, D. Bentuk leher bersayap, E. Kelainan jantung, F. Keterbelakangan mental. Anencephaly. Anencephaly adalah cacat pada jaringan saraf primitif yang terjadi selama awal kehamilan, yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang nantinya akan membentuk otak dan tulang yang melindungi massa tulang. Gejala utama selama kehamilan polyhydramnion yaitu terdapat cairan ketuban dalam jumlah besar, dan jika kehamilan berlangsung hingga melahirkan, maka akan terjadi hal berikut pada bayi: A. Tidak adanya kubah tengkorak, B. Tidak adanya otak atau belahan otak dan otak, C. Cacat jantung. Cystic fibrosis. Cystic fibrosis atau CF adalah penyakit yang diturunkan atau diwariskan dari kelenjar-kelenjar lendir dan keringat Anda. Ia mempengaruhi kebanyakan paru-paru, pankreas, hati, usus-usus, sinus-sinus, dan organ-organ seksual Anda. Normalnya, lendir adalah encer atau berair. Ia mempertahankan lapisan-lapisan dari organ-organ tertentu tetap lembab dan mencegah mereka mengering atau terinfeksi. Namun pada CF, gen yang abnormal menyebabkan lendir menjadi kental dan lengket. Spina bifida. Spina bifida atau sumbing tulang belakang adalah suatu celah pada tulang belakang atau vertebra yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh.
Resiko melahirkan anak dengan spina bifida berhubungan erat dengan kekurangan asam folat, terutama yang terjadi pada awal kehamilan. Gejalanya tergantung kepada letak anatomis dari spina bifida. Kebanyakan terjadi di punggung bagian bawah, yaitu daerah lumbal atau sakral, karena penutupan vertebra di bagian ini terjadi paling akhir. Fenilketonuria atau PKU adalah suatu kelainan genetik yang menyebabkan individu tidak dapat secara sempurna memetabolismekan protein. PKU dewasa ini mudah dideteksi, tetapi kalau tetap tidak tersembuhkan dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan hiperaktif. Bila terdeteksi, kelainan disembuhkan dengan diet untuk menjaga zat racun yang masuk ke dalam sistem saraf. Dampak mutasi genetik pada ternak. 1. Kelinci. Penyebab mutasi radiasi nuklir Fukushima. Jenis mutagen, mutagen fisika. Nama mutan, kelinci tanpa telinga. Gambar kelinci tanpa telinga dapat dilihat sebagai berikut. Sapi. Penyebab mutasi radiasi gen myostatin. Jenis mutagen, mutagen fisika. Nama mutan, sapi double musling. Gambar sapi double musling dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembahasan. Gangguan genetik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu dapat disebabkan oleh mutasi pada satu gen, gangguan monogenik, oleh mutasi pada beberapa gen, gangguan pewarisan multifaktorial, oleh kombinasi mutasi gen dan faktor lingkungan, atau oleh kerusakan kromosom, perubahan jumlah atau struktur seluruh kromosom, struktur yang membawa gen. 1. Gangguan gen tunggal. Penyakit ini merupakan kelainan yang disebabkan oleh cacat pada satu gen tertentu. Seringkali dengan pola pewarisan yang sederhana dan dapat diprediksi. Gangguan genetik ini misalnya seperti cystic fibrosis, alfa dan beta thalassemia, anemia sel sabit, sindrom Marfan, sindrom X rapuh, penyakit Huntington, dan hemochromatosis. 2. Gangguan kromosom. Penyakit ini disebabkan oleh perubahan jumlah atau struktur kromosom. Kelainan dalam jumlah atau struktur kromosom dapat menyebabkan penyakit. Kelainan pada kromosom biasanya terjadi karena masalah pembelahan sel, misalnya Down syndrome atau sindrom trisomi. 3. Gangguan penyakit kompleks. Gangguan ini disebabkan oleh perubahan atau kerusakan pada beberapa gen yang berkolaborasi dengan faktor lingkungan dan gaya hidup seperti pola makan atau asap rokok. Yang termasuk dalam gangguan ini seperti penyakit diabetes, kardiovaskular, kanker, penyakit jantung, hipertensi, Alzheimer, radang sendi, dan obesitas. Pemanfaatan mutasi. Mutasi dapat meningkatkan produksi pertanian, di antaranya gandum, tomat, kelapa poliploidi, dan sebagainya. Hasil antibiotik seperti mutan penicillium akan lebih meningkat lagi. Mutasi merupakan proses yang sangat berguna untuk evolusi dan variasi genetik. Dapat memeriksa proses biologi, dapat menambah keanekaragaman. Organisme yang mengalami mutasi memiliki sifat yang unggul dari organisme biasa. Langkah-langkah untuk menghindari pengaruh bahan berbahaya dari mutasi. 1. Ketika hendak mengendalikan sinar radioaktif seperti sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan sinar radioaktif lainnya, hendaknya mengenakan perisai dari plumbum, khususnya perisai untuk melindungi alat reproduksi.
2. Penggunaan topeng gas dan sarung tangan untuk melindungi diri dari pengaruh zat mutagen. 3. Penggunaan bahan kimia untuk pengawetan makanan seperti formaldehid dan benzena, penggunaan insektisida, fungisida, herbisida oleh petani harus dikurangi atau dilarang. 4. Penggunaan bahan aditif pada bahan makanan yang bersifat mutagen dan penggunaan zat pewarna tekstil untuk pewarnaan makanan harus dilarang. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Gangguan genetik dapat disebabkan oleh gangguan monogeni, gangguan kromosom, dan gangguan penyakit kompleks. 2. Beberapa jenis kelainan gen dan kromosom antara lain Down syndrome, sindrom Jacob, anemia sel sabit, Klinefelter syndrome, Turner syndrome, anencephaly, cystic fibrosis, spina bifida, dan phenylketonuria atau PKU. 3. Jumlah kromosom manusia normal ada 46 dengan rumus kromosomnya 22AA plus XX untuk perempuan, sedangkan laki-laki 22AA plus XY. 4. Beberapa penerapan di bidang biologi terapan, yaitu terapi sel-sel tumor dan pemulihan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.